Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas apa yang harus diperbaiki Chelsea di musim depan. Di musim sebelumnya, performa Chelsea overall nggak bisa dikatakan buruk. Mengingat adanya transfer ban ditambah kepergian Hazard yang jadi tumpuan lini serang selama beberapa tahun belakangan, Chelsea akhirnya bisa finish di peringkat 4 dan jadi finalis FA Cup. Tapi satu hal yang perlu menjadi perhatian Chelsea adalah pertahanan. Tim asal London ini kebobolan 54 gol di musim lalu. Catatan tersebut merupakan yang terburuk di antara tim 10 besar, yang artinya lebih buruk dari Burnley, Sheffield United, Wolves, bahkan lebih buruk dari Crystal Palace di peringkat 14 yang kebobolan 50 gol. Lalu apa yang harus diperbaiki pertahanan Chelsea untuk musim depan? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari banyak match musim lalu ditambah transfer Chelsea belakangan, secara garis besar dapat disimpulkan jika Lampard cenderung menginginkan sepak bola menyerang. Lampard jarang sekali bermain reaktif dengan bertahan. Namun, dua fase penting di sepak bola ini tidak dapat dipisahkan. Tim nggak bisa bermain menyerang terus-menerus tanpa memperhatikan aspek bertahan. Tidak ada tim yang menguasai bola hingga 100% atau bahkan cuma 90%. Artinya sekitar 30 atau 40% tim kehilangan bola dan harus bertahan. Permasalahannya adalah dengan hanya 30-40% memegang bola tersebut, lawan bisa mencetak gol. Hal ini dikarenakan tim menyerang secara umum akan bermain dengan jarak antar pemain yang jauh untuk merenggangkan pertahanan lawan. Jarak ini harus menjadi rapat ketika bertahan atau kehilangan bola. Momentum inilah yang sering diserang tim-tim yang tidak mengandalkan possession atau disebut menyerang saat transisi. Karena dengan jarak yang jauh jadi rentan untuk terkena serangan balik. Kasus di gol ini adalah pemain Chelsea terlalu cepat mengambil posisi menyerang atau berada di belakang lini tengah Crystal Palace. Ini mengakibatkan lambatnya pemain yang melakukan cover terhadap Gilmour. Ditambah lagi pilihan bagi back untuk menjaga backspace kurang tepat sehingga meninggalkan front space yang terekspos. Jika kita lihat juga sebenarnya pemain belakang Chelsea unggul jumlah dari penyerang Palace. Jadi aksi bertahan yang tepat digunakan adalah menjaga front space tadi dan melakukan press, bukan menunggu di belakang. Kita bisa lihat juga dalam situasi ini, ada 3 pemain bertahan Chelsea yang sebetulnya sudah menang jumlah. Prinsip dalam bertahan harus ada proses pressure, cover, dan balance. Jika dilihat dari situasi ini, cover dan balance yang dilakukan terlalu jauh sehingga Antonio bisa balik badan tanpa gangguan yang berarti. Yang harus dilakukan adalah direct press dan cover, mengingat Antonio hanya sendiri. Direct press ini bisa dikombinasi dengan tactical foul jika situasinya kritikal. Situasi seperti klip tadi merupakan situasi transisi yang dieksploitasi karena organisasi bertahan Chelsea yang kurang baik. Backline atau garis pertahanan sering berada jauh untuk melindungi backspace. Akibatnya pemain yang turun berada di front space akan kerap punya banyak waktu untuk kontrol dan inisiasi serangan. Masalah bertahan Chelsea bukan hanya individual defending saja, namun juga ke tim atau grup defending. Ini juga yang menjelaskan kenapa mesti bongkar pasang starter, masalah bertahan ini masih aja terjadi. Lalu apakah masalah ini akan beres dengan pembelian pemain? Tentu saja tidak. Namun setidaknya pemain baru seperti Thiago Silva akan menambal beberapa kekurangan dengan pengalamannya. Beberapa contoh individual defending. Dan ini yang kerap dilakukan back Chelsea, ball watching. Dan di sini harusnya ada komunikasi untuk melakukan perpindahan tugas pressure dan cover agar jarak Zoma dengan nomor 22 tidak terlalu jauh.
dan fatal error di clearance. Masalah komunikasi ini sangat krusial. Bahkan di satu momen ini terlihat 2 kali komunikasi tidak berjalan dengan baik. Masalah inilah yang akan diperbaiki oleh Thiago Silva. Back dan kiper adalah pemain yang paling punya visual atau pandangan bagus dalam mengamati pergerakan seluruh pemain karena posisinya yang berada paling belakang. Kiper terkendala jarak, jadi back adalah pemain yang dituntut banyak melakukan komunikasi untuk rekan-rekannya. Namun kurang elok membebankan masalah pertahanan Chelsea yang pelik ini kepada 1 atau 2 pemain. Yap, seperti dijelaskan di awal, ada masalah defending secara tim yang juga harus diperbaiki jajaran pelatih. Hal ini berkaitan dengan shape atau struktur ketika tidak mendapat bola. Di gol ini, kita bisa lihat pandangan mengenai struktur yang tidak bagus saat tidak mendapat bola itu. Jarak antar lini sangat jauh, tidak ada penghubung di tengah-tengah sehingga terjadi diskoneksi. Artinya tidak ada layer untuk menghentikan serangan lawan karena di depan terlalu flat. Lalu prinsip pressure dan cover tidak berjalan dengan baik. Akibatnya satu pemain yang lari dari lini kedua tidak tercover dengan baik. Pressure yang dilakukan pun kurang ketat. Di situasi kritikal ini bisa memanfaatkan tactical foul juga. Dan masalah lain Chelsea adalah saat bertahan dari set piece. Chelsea menjadi tim terburuk kedua di liga yang kebobolan lewat corner dengan 10 gol bersama Aston Villa. Ini sangat banyak atau menyumbang sekitar 18% dari total kebobolan. Dalam bertahan corner, Chelsea kadang menerapkan full man marking dan menjelang akhir musim menerapkan hybrid antara zonal dan man marking. Ini bukan kesalahan metode bertahannya, namun eksekusinya. Di klip ini contohnya, Chelsea menerapkan hybrid. Namun, buruknya komunikasi antara 3 pemain dan problem individual defending membuat bola lepas dan hampir terjadi gol. Rasanya nggak akan cukup membahas masalah ini dalam satu video, karena di tiap match kesalahan-kesalahannya bisa berbeda. Namun pembahasan ini dibuat secara general untuk memberikan insight analisis bahwa situasinya bukan hanya pemain A jelek atau pemain B jelek saja. Namun lebih kompleks karena ada masalah bertahan secara individu dan ada bertahan secara tim. Itulah kenapa meski membeli back kelas atas sekalipun, Chelsea harus tetap memperhatikan aspek bertahan secara timnya. Juga ada yang namanya bertahan di zona atau situasi tertentu, seperti set piece tadi yang situasinya dalam tanda kutip paling bisa diatur dalam sepak bola. Harusnya ini juga menjadi perhatian khusus jajaran pelatih. Tentunya menarik melihat musim depan apakah Lampard akan tetap bermain menyerang dengan high risk, high reward atau lebih hati-hati dalam menyerang. Karena bermain menyerang artinya bermain terbuka dan rentan kebobolan saat transisi. Hal ini dialami juga oleh tim-tim yang jadi juara. Namun bedanya mereka bisa meminimalisir dengan setup bertahan yang lebih matang. Hal ini dibuktikan dari jumlah kebobolannya yang lebih sedikit. Banyak gol, sedikit kebobolan. Sepak bola adalah soal mengatur keseimbangan.